Siang ini mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan kesempatan kami persilakan ke Pak Zen untuk bisa menyampaikan materinya. Kurang lebih. Terima kasih Pak Ali Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu dari pengurus wanita Islam dan sekaligus juga sebagai pengurus LP3H wanita Islam, Pak Ali Fauzan dan Bapak Ibu semua peserta. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bermuajahah terkait sertifikat halal. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu semua, sebagaimana tadi disampaikan Pak Ali Fauzan, kami akan menyampaikan materi terkait pendamping dan pendampingan proses produk halal. Boleh izin share screen Mas Pak Ali Fauzan? Silakan Pak Zen. Saya jadikan udah. Oke. Udah terlihat ya? Sudah Bapak. Baik. Jelas ya Pak Fauzan ya? Baik suara maupun ini share screen-nya? Bagus. Alhamdulillah. Pendampingan dan pendamping proses produk halal. Mungkin dari Bapak Ibu semua ini masih bertanya-tanya ya, pendampingan dan pendamping proses produk halal seperti apa. Karena bahasa pendampingan ini memang kadang rancu Pak Ali ya, Pak Fauzan ya. Ya. Memang perlu ada spesifikasi pemahaman yang berbeda memahami untuk ini. Seperti kami di BPJH untuk memahami ini aja butuh waktu yang lumayan lama. Pendampingan itu seperti apa tadinya? Nah ini. Tapi sebelum kita bicara tentang itu, bahwa kita bicara tentang halal itu kita tidak boleh lepas dari terkait perintah Allah SWT terkait mengkonsumsi yang halal, bahwa ini adalah perintah Allah ya. Jadi memang semuanya harus diniatkan dari ini dulu, bahwa ini kita bicara sertifikat halal ya tidak lepas dari perintah kewajiban mengkonsumsi yang halal atau perintah memakan yang halal dari Allah SWT. Di mana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 ini. Jadi ketika kita bicara tentang halal harus niatnya dari sini dulu. Kita menjalankan perintah Allah. Jadi niat benar-benar niat. Walaupun nanti terkait sertifikat halal itu ada hal-hal yang terkait bisnis, keuntungan dan sebagainya, tapi kita sebagai umat Islam tentu diniatkan dari ini dulu, bahwa ini adalah sebagai perintah Allah SWT. Tadi kewajiban halal, ini kewajiban sertifikat halal. Kewajiban sertifikat halal ini mulai disebutkan di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pasal 4, yaitu produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kenapa kok ada mesti sertifikat halal segala? Mungkin kita Bapak Ibu semua perlu flashback sebelum adanya sertifikat halal. Perlu saya sampaikan sedikit sejarah, di mana sebelum ada sertifikat halal dulu pada tahun 1987 diadakan penelitian oleh Pak Insinyur Tri Sutanto ya, dari Universitas Brawijaya. Di sana meneliti produk-produk yang beredar di masyarakat, baik makanan, minuman, susu, mie segalanya. Ternyata dari hasil penelitian itu banyak
makanan yang mengandung unsur dari babi. Nah, itulah dari sejarah itu kemudian singkatnya ada sertifikat halal yang saat itu oleh Kementerian Agama mendelegasikan ke MUI terkait untuk sertifikat halal itu, yang saat itu masih bersifat sukarela, jadi tidak wajib. Kemudian dalam perkembangannya bahwa sertifikat halal ini harus wajib ya. Jadi penyusunan undang-undang ini selama 10 tahun, dimulai dari tahun 2004 sampai disahkan tahun 2014. Ini sejarahnya. Jadi kenapa perlu sertifikat halal ya, seperti itu. Jadi tadi kita tahu kewajiban sertifikat halal itu dari memang perintah Allah. Kenapa perlu bersertifikat halal? Karena yang beredar di masyarakat ini kalau tidak ada sertifikat tentu seperti bagaimana penelitian tadi banyak ternyata mengandung hal-hal yang dari unsur tidak halal. Baik, ini produk yang wajib bersertifikat halal. Ini adalah produk barang dan jasa. Mungkin saya lewat aja ya, ini mungkin nanti bisa dibaca. Terkait barang itu makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan. Ini yang perlu dipahami di sini. Penahapan kewajiban bersertifikat halal. Ini yang ada kaitannya nanti dengan apa? Pendampingan proses produk halal ini. Di mana produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan kewajibannya ini dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Jadi artinya produk makanan, minuman, dan hasil sembelihan dan jasa sembelihan yang beredar nanti setelah 17 Oktober 2024 itu harus semuanya bersertifikat halal. Kalau tidak sertifikat halal, maka tidak boleh beredar. Tentu ada nanti ada apa? Ada pengawasan dan sebagainya, mungkin ada sanksi dan sebagainya. Intinya bahwa kewajiban sertifikat halal bagi makanan, minuman, dan jasa sembelihan ini sampai pada tahun 2024 dibatasi pada 17 Oktober 2024. Jadi setelah 2024 semuanya wajib bersertifikat halal. Ini penahapan sertifikat halal mungkin nanti bisa dibaca sendiri, nggak usah saya bacakan semua karena tadi yang lebih spesifik yang tadi itu ya untuk teman-teman yang apa pendamping proses halal ini yang lebih pada fokus nanti tahun 2024 tadi tentang makanan dan minuman ini. Permohonan sertifikat halal ada 2 skema, mungkin pada materi yang pertama sudah disampaikan. Ini yang pertama skema self declare atau pernyataan pelaku UMK atau pelaku usaha mikro dan kecil. Ini diverifikasi dan divalidasi oleh pendamping proses produk halal. Pendamping proses produk halal ini nanti Bapak Ibu semua ketika pelatihan ini lulus akan direkrut oleh lembaga pendamping dan diregistrasi oleh BPJH akan menjadi pendamping dan nanti bisa memverifikasi dan memvalidasi pernyataan pelaku usaha ini, pernyataan sertifikat halal oleh pelaku usaha, maka harus diverifikasi oleh pendamping PPH ini. Jadi verifikasi validasi itu ya semacam auditor ya, auditor minimalis karena untuk produk-produk yang sederhana. Jadi nanti pendamping PPH itu harus lihat produknya, harus lihat produksinya seperti apa. Produksinya benar enggak, nanti akan dijelaskan oleh materi selanjutnya bagaimana cara produksi yang benar, yang sesuai syariah dan bahan-bahan yang sesuai yang halal itu. Jadi semuanya akan dilihat prosesnya, bahannya halal semua enggak. Nah, baru bisa diverifikasi validasi oleh pendamping PPH ini dan semuanya melalui sistem. Nanti akan dijelaskan sistem ini oleh Pak Nurhan hari Minggu ya, Pak Hasan ya. Nanti jadi pelatihan ini insya Allah akan nanti melahirkan pendamping-pendamping yang bisa langsung terjun, bisa memvalidasi atau memverifikasi validasi pelaku usaha, khususnya untuk
UMKM ini. Yang kedua, jalur reguler. Ini diaudit oleh auditor yang bernaung di Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH. Kita fokusnya yang nomor 1 ini, yang apa, self declare ini. Ini sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Ini aturannya kita harus tahu juga, dimulai dari adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana pasal 48 ini menyebutkan pelaku usaha mikro dan kecil kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Ini jadi mulainya adanya pendampingan dan sertifikat halal self declare ini dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Jadi sejarahnya gini, jadi ketika menjadi pendamping juga perlu tahu tentang ini juga. Ini pasal 81 PP 39. Dalam hal permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Jadi pendamping PPH ini tidak boleh memungut atau meminta bayaran nanti ketika mendampingi dari pelaku usaha yang diverifikasi validasi. Karena nanti akan dibayarkan atau akan dikasih uang transport dari fasilitator. Dalam hal ini misal dari Sehati itu dari BPCH, maka akan mendapat bayaran dari BPCH bisa lewat LP3H-nya atau lembaganya per pelaku usaha atau per sertifikat itu 150.000. Untuk lembaganya dapat 25.000 itu dari BPCH. Kalau misal yang fasilitatornya dari BPCH. Kalau mungkin dari luar BPCH ya dari luar BPCH. Dalam hal ini kita terkait sertifikat halal saat ini dari BPCH yang 1 juta ini, nanti Bapak Ibu semua bisa mengambil peran di sini setelah lulus untuk mengambil sertifikat halal gratis dari BPCH yang 1 juta ini masih banyak. Jadi setiap sertifikat untuk pelaku usaha, sertifikat satu pelaku usaha ini dapat 150. Misalkan dapatnya 10 berarti kali 10, 150 kali 10. Kalau dapatnya 100 ya berarti 150 kali 100. Seperti itu sesuai dengan banyaknya yang dapat. Baik Bapak Ibu semua, untuk sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil ini adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad atau ikrar. Ini semuanya di sistem sudah ada ya. Jadi nanti pelaku usaha itu punya akun di sisi halal. Di situ sudah ada namanya format-format seperti bahan termasuk akad ikrar, semuanya sudah ada. Nanti pelaku usaha ini akan memilih pendamping di sistem ini, memilih pendamping. Ketika pendampingnya dan pelaku usahanya sudah ketemu, nanti kan tinggal dicari aja nama pelaku usahanya, di situ bisa ketemu, bisa connect langsung. Nah, seperti itu. Jadi ini yang satu berisi kehalalan produk dan bahan digunakan. 2 proses produk halal. Jadi sederhana ya untuk terkait pernyataan pelaku usaha ini, bahannya halal, prosesnya halal, dan adanya pendampingan proses produk halal. Nah, adanya pendampingan ini dalam hal ini sekarang ini LP3H-nya wanita Islam. Nah, wanita Islam ini merekrut para pendamping nanti yang akan terjun ini para pendampingnya. Tidak perlu didampingi oleh lembaganya, jadi turun sendiri bisa ya. Jadi pendampingnya itu turun sendiri. Mungkin nanti pada awal-awal dari LP3-nya atau mau mendampingi ya awal-awalnya untuk melatih bisa ya, tapi nanti selanjutnya berjalan sendiri para pendamping ini. Baik, ini untuk
lembaga pendamping proses produk halal, perlu dipahami juga bahwa pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam. Nah, dalam hal ini tentu wanita Islam ini bagian dari ormas Islam ini, atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan atau perguruan tinggi. Ini yang bisa menjadi lembaga pendampingan proses produk halal atau yang kita singkat itu LP3H. Tapi kalau di peraturan di undang-undang kalau mencari LP3H nggak ada ya, adanya pendampingan, kata kuncinya pendampingan. Kalau cari kata LP3H atau P3H nggak ada, karena di undang-undang tidak ada kata, itu hanya singkatan kita aja untuk mempermudah penulisan dan penjelasan. Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan ormas Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum atau perguruan tinggi. Jadi instansi pemerintah juga bisa asal tetap bermitra tadi. Pendampingan PPH melakukan verifikasi dan validasi terhadap pernyataan kalangan pelaku usaha. Nanti akan lebih detail akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Khususnya nanti pemateri dari digitalisasi dari Pak Nurhan nanti akan lebih gamblang lagi seperti apa di cara membuat akun sampai verifikasi validasinya seperti apa. Ini syarat lembaga pendamping PPH. Jadi di PMA nomor 20 tahun 2001 ini dijelaskan syarat-syaratnya. Kalau untuk ormas Islam ini telah berdiri minimal 10 tahun. Jadi untuk wanita Islam ini kan sudah lebih dari 10 tahun ya, sudah lama itu. Kalau saya lihat dokumennya itu sudah lama. Jadi masuk kriteria ini untuk menjadi lembaga pendampingan PPH ini. Memiliki minimal 5 ahli agama yang memenuhi atau memahami syariat kehalalan produk dibuktikan dengan 5 ijazah atau syahadah. Memiliki unit yang menangani pendampingan PPH. Jadi ada struktur terkait LP3H, pernyataan komitmen. Lanjut. Oh, nggak bisa jalan, Mas. Oh, udah. Ini pendaftaran lembaga pendampingan PPH. Mungkin di antara Bapak Ibu semua di sini yang jadi peserta suatu ketika punya organisasi sendiri ingin mendirikan, dipersilahkan ya. Karena banyak juga yang seperti itu, tadinya ikut bergabung di lembaga lain, kemudian sudah tahu ingin mendirikan sendiri, dipersilahkan. Ini caranya mendaftar melalui laman ptsp.halal.co.id. Ini lembaganya ya, mendaftar sebagai lembaganya. Membuat akun lembaga pendamping PPH di ptsp.halal.co.id, isi kolom-kolom yang sudah disediakan, upload dokumen persyaratan tadi yang ada kami jelaskan, akta atau dasar hukum pendirian, keputusan akreditasi bagi perguruan tinggi, struktur organisasi lembaga pendamping PPH, ijazah atau syahadah sebagai bukti keahlian terhadap syariah kehalalan produk, terus pernyataan komitmen. Pernyataan komitmen ini sudah ada template-nya, sudah ada contohnya, jadi nanti kalau ada mendirikan tinggal kita kasih contohnya aja. Kewajiban lembaga pendampingan proses produk halal, yaitu 1, melakukan rekrutmen pendamping PPH. Jadi sekarang ini wanita Islam mengadakan pelatihan sebagai salah satu pelaksanaan ini, melakukan rekrutmen pendamping PPH. Pendamping proses produk halal. Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping PPH. Jadi nanti LP3H juga akan memberikan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping PPH. Menyampaikan laporan kinerja pendampingan kepada BPJH. Membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan pelaku usaha mikro dan kecil selama proses pendampingan PPH berlangsung. Nah, ini dilakukan juga oleh pendamping juga. Jadi pendamping harus membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan
pelaku usaha mikro dan kecil selama proses pendampingan PPH berlangsung. Persyaratan pendamping PPH. Kak, tengok lah. Pendamping PPH adalah persyaratannya warga negara Indonesia, beragama Islam, memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk, dan memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH, berpendidikan paling rendah lulusan MA atau SMA atau sederajat. Kalau ini yang untuk C, bisa dipenuhi dengan adanya pelatihan yang D ini. Dengan adanya pelatihan tentu akan untuk memberikan wawasan terkait mengenai pemahaman syariat dan mengenai kehalalan produk. Jadi saat ini sebagai salah satu untuk memenuhi yang C dan yang D. Jadi nanti pendamping PPH harus memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH. Ini yang perlu dipahami Bapak Ibu semua. Ini yang selalu kami wanti-wanti karena banyak pendamping ini tidak bisa login, tidak bisa masuk ke Si Halal karena ternyata banyak yang mendaftar sendiri. Ini jumlahnya tidak ratusan malah ribuan itu Pak Fauzan. Banyak ribuan yang masuk karena ternyata pada daftar sendiri. Begitu pelatihan dia daftar sendiri. Seharusnya enggak, nanti yang mendaftarkan adalah dari lembaganya. Jadi tidak boleh mendaftar sendiri-sendiri. Jadi calon pendamping PPH yang telah lulus dan memiliki sertifikat pelatihan pendamping diinput oleh admin LP3H di akun LP3H yang sudah terregistrasi. Jadi nanti Bapak Ibu semua yang berlatih di sini, yang pelatihan lulus ini, nanti yang menginput admin dari wanita Islam ini. Jadi tidak mendaftar sendiri-sendiri. Jadi kalau mendaftar sendiri nanti tidak bisa masuk, biasanya bermasalah di Si Halalnya. Jadi bersabar, nanti ini calon pendamping PPH tidak bisa mendaftar atau membuat akun sendiri di Si Halal. Jika mendaftar sendiri, maka tidak bisa akses dan kemungkinan double akun dengan yang diinput LP3H, sehingga tidak bisa login dan tidak bisa bekerja sebagai pendamping PPH. Kalau ada masalah ini biasanya kita ada solusi, minta nomor emailnya, akunnya atau nicknya, kita cek di kami, Pak Nurhan, biasanya Pak Nurhan nanti akan dicek, akan dihapus salah satu itu, dihapus salah satu, jadi nanti bisa berjalan. Yang ketiga, LP3H setelah menginput calon pendamping PPH di akun LP3H, secara otomatis calon pendamping PPH mendapatkan akun dan password. Jadi nanti LP3H ini di akunnya ada, di akun LP3H ada template Excel, bisa di-download untuk cara menginput ini 100 ini ya, 100 peserta. Jadi tidak diinput satu-satu, kalau input satu-satu kasihan adminnya. Jadi cukup di datanya di Excel, diisi semua, bisa masuk sekali klik file Excel nanti akan keluar. Jadi nanti setelah diinput, yang diinput ini nama-namanya akan mendapatkan username dan password. Dan passwordnya sama semua, nanti bisa diubah oleh pendamping ini. Nah, setelah mendapatkan username, maka LP3H ini memberikan username dan password kepada calon pendamping ini yang sudah diinput untuk melengkapi dokumen. Jadi pendamping yang sudah mendapatkan username dan password masuk ke akun, kemudian melengkapi kolom-kolom yang perlu diisi, alamat dan sebagainya, nomor HP mungkin. Kalau nomor HP sudah ada biasanya. Biasanya yang belum ini seperti ijazah atau mungkin KTP, atau intinya dilengkapi. Setelah lengkap baru klik ajukan. Ini juga banyak kasus setelah
lapor ke kami ada, saya sudah 1 bulan kok nggak di verifikasi validasi. Setelah kami cek ternyata belum klik ajukan, hanya melengkapi aja tapi lupa klik ajukan. Ini yang banyak juga terjadi. Jadi nanti para peserta ini setelah melengkapi dokumen jangan lupa ada tulisan klik ajukan, tulisan kuning atau oranye itu. Setelah lengkap klik ajukan itu banyak kasus lupa tidak klik ajukan, hanya melengkapi aja. Akhirnya kami tim verifikasi validasi BPJH tidak melihat, banyak yang komplain seperti itu. Setelah kami cek ternyata memang lupa klik ajukan. Nah, jadi nanti mudah-mudahan peserta di sini tidak bisa ini semuanya. Setelah ini klik ajukan, nanti kami dalam antara 1-2 hari insya Allah bisa segera memverifikasi validasi dan mengeluarkan registrasi bagi Bapak Ibu semua sebagai pendamping proses. Setelah mendapat nomor registrasi, Bapak Ibu semua sudah secara sistem sudah bisa bekerja ya. Artinya LP3H-nya sudah terregistrasi, pendampingnya sudah terregistrasi. Jadi nama pendamping yang sudah terregistrasi nanti pelaku usaha atau PU yang mau sertifikat halal self declare ini bisa memilih LP3H yang terregistrasi, misalnya milih wanita Islam, terus milih Pak Ali Fauzan misalnya, Pak Ali Fauzan masuk di wanita Islam, itu sudah ada nama di situ kalau sudah terregistrasi. Kalau belum dicari ya sampai nggak ketemu. Nah, seperti itu kerja sistemnya, seperti itu Pak. Ini pencabutan nomor registrasi pendamping PPH. BPJH dapat mencabut nomor registrasi pendamping PPH. Yang pertama, tidak memenuhi persyaratan pendamping PPH. Yang kedua, melakukan pelanggaran tugas sebagai pendamping PPH. Mungkin pelanggaran tugas ini meminta bayaran, minta uang dari pelaku usaha, memanfaatkan pelaku usaha dan sebagainya ya. Itu salah satu pelanggarannya. Untuk membocorkan rahasia PU, ada laporan dari PU ini pendampingnya membocorkan rahasia, misal seperti itu, misal ini. Itu bisa kita cabut. Tidak melakukan pendampingan PPH selama 2 tahun berturut-turut. Jadi misal nanti setelah lulus ini diberikan 1 minggu ya, 1 minggu sudah registrasi. 2 tahun sudah diregistrasi, setelah 2 tahun ini enggak ada aktivitas apa-apa, maka ini akan dicabut nomor registrasinya. Cuman nanti ada kebijakan baru, belum dibuat, masih dalam konsep pendamping PPH yang selama 6 bulan berturut-turut tidak melaksanakan pendampingan atau tidak aktif akan bukan dicabut, semacam diblokir dulu, karena akan merugikan dari para pelaku usaha ketika yang memilih. Ketika pelaku usaha memilih pendampingnya ini enggak aktif, kasihan pelaku usahanya, maka akan dinonaktifkan sementara sampai nunggu 2 tahun baru dicabut. Dalam menunggu 2 tahun ini, ketika dinonaktifkan, pendamping bisa konfirmasi kalau masih bisa aktif, baru bisa diaktifkan kembali kalau masih bisa aktif. Yang kedua, yang D, mengundurkan diri. Yang selanjutnya meninggal dunia ini juga akan dicabut terus. Saya kira demikian Pak Ali Fauzan. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainuddin. Ini materinya sudah komprehensif ya, sudah meliputi terkait pendamping secara persyaratan administratif, kemudian haknya juga, serta tugas-tugasnya tadi sudah disebutkan terkait dengan verifikasi dan validasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi disinggung juga terkait dengan LP3H, persyaratan pendiriannya, kemudian nanti tugas dan kewajibannya seperti apa. Saya rasa Bapak Ibu masih banyak sekali yang hendak ditanyakan ya. Untuk mempermudah Bapak Ibu, silahkan kalau memang diperlukan, pertanyaan bisa disampaikan lewat chatbox begitu. Nanti kami akan baca. Kemudian kalau memang belum ada pertanyaan di chatbox, kita coba langsung pertanyaan ya, Bapak Ibu silakan open mic ya, disampaikan nama, kemudian pertanyaan cukup yang singkat-singkat saja Ibu dan Bapak, supaya kita bisa menghemat waktu, waktu kita sampai jam 14.30.
Silakan Bapak Ibu, ini ada yang raise hand dari Bu Siti Kurniati. Kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih banyak pada moderator dan pembicara. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara tentang aturan-aturan dari P3. Misalkan nih, saya tergabung dari beberapa komunitas UMKM, apakah saya bisa untuk artinya mendirikan kembali sub dari anak-anak dari LP PPH seperti itu. Jadi misalkan, jadi saya sebagai koordinator dari komunitas yang saya ikuti, misalnya beberapa komunitas, kemudian saya nanti berinduk kepada P3H, seperti itu. Mohon penjelasannya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Siti ya. Mungkin kita jawab aja Pak Zen ya, biar nanti. Langsung aja satu-satu Ya, biar nggak silakan lupa. Pak Zen. Baik, pada dasarnya kalau LP3H atau lembaga pendampingan proses produk halal itu berdiri sendiri, Pak, nggak ada yang sub-subnya ya. Tapi gini Bu, ketika menjadi pendamping PPH itu memang harus bernaung di bawah lembaga pendamping PPH. Yang dimaksud Ibu ini apa ya? Kalau Ibu nanti kan menjadi pendamping ya, menjadi pendamping proses produk halal. Ini kan bernaungnya di LP3H Wanita Islam. Ya. Nah, nanti Ibu punya komunitas ya, tinggal aja bisa itu di verifikasi validasi oleh Ibu, itu kan bisa itu. Berarti bukan bagian sub dari Wanita Indonesia atau LP3H ya. Jadi saya tetap berinduk ke Wanita Indonesia itu ya. Wanita Islam. Oh, gitu. Ya. Jadi nanti Ibu kan sebagai pendamping PPH direkrut, ini kan direkrut akan menjadi bagian dari pendamping PPH yang direkrut LP3H. Jadi nanti masuknya di LP3H Wanita Islam nanti Ibu gitu. Ya, jadi nanti ketika melakukan pendampingan ya lewatnya itu LP3H Wanita Islam itu Bu, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ya, makasih Bu Siti. Selanjutnya kami persilakan Bu Weni Justina. Silakan Ibu. Silakan Ibu Weni. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak, saya Weni dari Depok nih, mau tanya Pak, kalau misalnya nanti kita sudah lulus jadi pendamping nih, untuk jika nanti ada pertanyaan terkait dengan halal itu harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan ke siapa ya Pak? Serta targetnya untuk per bulan itu berapa ya Pak? Untuk berapa pelaku usaha yang harus kita dampingi sehingga sertifikasi halalnya nggak dicabut gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Weni. Ya. Silakan Pak Zen dijawab. Baik, terima kasih. Ini kalau sudah lulus mungkin ini nanti Pak Ali Fauzan dari LP3H Wanita Islam buat grup aja Pak Bu ya. Biasanya seperti itu sih kalau ada pelatihan-pelatihan di lembaga pendampingan LP3 ini ada grup. Jadi memang nanti di lapangan banyak pertanyaan-pertanyaan. Kalau sendiri itu saya kira tidak. Memang biasanya ada grup itu Bu. Nanti mudah-mudahan setelah pelatihan ini yang lulus ada grup, jadi bisa menyelesaikan pertanyaan di masing-masing pendamping ini. Yang kedua terkait sertifikat halal ini ya. Ini ya tidak ada jumlah harus berapanya. Tentu semakin banyak semakin baik itu ya. Jadi pendamping PPH ini karena tadi kan kalau cuma satu ya dapatnya 150.000 itu Bu. Kalau semakin dapat banyak kan dapatnya semakin banyak kan gitu. Terkait masa berlaku sertifikat halal ini, masa berlakunya nanti ini yang Perpu baru ini, selama bahan itu tidak ada perubahan maka berlaku selamanya. Jadi tidak, kalau dulu kan 4 tahun ya, awalnya 2 tahun, 4 tahun. Yang Perpu baru ini sertifikat halal selama bahannya tidak ada perubahan masih tetap berlaku. Terkait sertifikat pendamping ini menjadi pendamping ini bisa dicabut kalau
pendamping ini tidak melakukan aktivitas pendampingan atau segala hal selama 2 tahun itu Bu, baru kita cabut. Itu untuk terkait pendamping itu sendiri. Selama 2 tahun, misal selama 2 tahun itu 1 kali, ya dihitungnya dari 1 kali ini selama 2 tahun, yang 1 kali ini 2 tahun enggak ya dicabut itu. Itu Bu, demikian. Oke. Terima kasih Bu Weni ya. Selanjutnya Pak Zeni ada pertanyaan di chat box ya. Apakah pendamping bisa melakukan pendampingan di luar wilayahnya, luar kabupaten di mana pendamping berada? Baik. Untuk pendamping PPH untuk saat ini dibatasi per provinsi, Pak. Untuk pendampingnya ya. Untuk pendampingnya itu memang diprioritaskan kecamatan. Kecamatan nggak bisa, kabupaten bisa, provinsi bisa. Tapi kalau menyeberang provinsi nggak bisa. Untuk saat ini seperti itu. Tapi kalau untuk lembaga pendamping merekrut pendampingnya itu bisa luar provinsi bisa. Tapi pendampingnya sendiri dalam melakukan pendampingan itu dibatasi wilayah provinsi. Itu saat ini seperti itu di sistemnya, Pak. Demikian. Oke. Jadi area kerjanya di sistem masih sampai ke provinsi ya. Ya, wilayah provinsi. Atau wilayah provinsi. Kemudian pertanyaan dari Bu Rahayu nih Pak Zen. Wilayah pendampingan ditentukan atau sesuai dengan domisili? Jadi ditentukan oleh sistem gitu. Atau sesuai domisili gitu. Sesuai domisili saat mengisi sistemnya ini. KTP tidak menentukan ketika memilih domisilinya itu domisili di mana, dan itu maka wilayah kerjanya sesuai saat mengisi domisili itu. Dan domisili ini bisa diubah, misalkan ada perpindahan mungkin tugas atau apa, nanti bisa dipindah bersurat ke kami atau WA ke kami untuk mengubah domisilinya. Demikian Pak Fauzan. Oke, yang kedua Pak Zen ini pendampingan itu berapa lama sih untuk mendampingi satu UMK? Kalau seaturan ini saat yang sedang dibuat ini ke depan paling lama 10 hari Pak. 10 hari, dibatasi 10 hari. Ketika satu pendamping ini sudah oke, sudah memilih pelaku usahanya, sudah memilih pendampingnya, maka pendamping ini dibatasi 10 hari ini harus selesai minimal. Yang satu ini Pak, maksimal 10 hari harus selesai. 1 hari selesai kan lebih bagus. Nah, artinya dibatasi 10 hari itu harus sudah diselesaikan. Demikian. Kalau 10 hari lewat apa dialihkan apa gimana? Dialihkan ya. Nanti secara sistem akan dialihkan. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Bu Desya dari Bogor ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum ya Pak. Maaf mau tanya, tadi kan untuk proses pendampingan itu kan kita ditunjuk sama sistem ya Pak ya. Itu nanti cara kerjanya kita tahu kalau dipilih itu gimana Pak? Ada pemberitahuannya apa kayak gimana? Sama yang kedua ini Pak, tadi kan untuk 1 juta UMKM kan gratis, tapi tadi ada biaya yang 230.000 itu yang gimana Pak? Saya belum paham yang di situ. Terima kasih. Oke, makasih Bu Desya. Silakan Pak Zin, ada 2 pertanyaan. Terkait di sistem, di akunnya itu akan ada terlihat itu. Ketika membawa akun dashboard itu akan ada terlihat pelaku usaha yang milih pendamping ini, Bu. Seperti itu ada. Tapi biasanya sih pendamping dan PU itu bertemu dulu yang dilaksanakan sekarang. Tapi mungkin kedepannya mungkin akan ketika ada pelaku usaha milih pendamping di akunnya pendamping itu akan terlihat seperti itu nanti akan lebih rinci dijelaskan di materi digitalisasi nanti Bu, oleh Pak Nurhan, nanti akan lebih gamblang, ada contohnya seperti apa ya. Ketika PU milih sistem ya di akunnya pendampingnya akan terlihat ini ada pelaku usaha yang milih saya, nanti tinggal tindak lanjuti itu. Ada alamatnya, ada nomor HP-nya, bisa dihubungi semuanya. Yang kedua tadi yang 1 juta gratis itu. Yang 1 juta gratis, kemudian ada biaya 230 itu dari mana ininya? Saya kok nggak menyebutkan 230.000 tadi kayaknya ya?
Ya, tadi biaya untuk self declare itu 230. Cuma kan ada fasilitasi dari kita itu 1 juta. Jadi tidak dibebankan ke pelaku usaha. Tapi bentuknya fasilitasi ke pelaku usaha, Ibu. Jadi maksudnya gini Bu, yang 1 juta gratis ini maksudnya tidak benar-benar gratis, artinya dibiayai oleh BPJH, dianggarkan oleh BPJH. Jadi pendamping ini akan dibayar oleh BPJH 150, untuk lembaganya 25, untuk komisi fatwa berapa, 30 atau berapa itu ya? 30. Itu, Bu. Jadi memang gratis, artinya gratis tapi dibayari oleh BPJH nanti. Pendamping ini yang melakukan pendampingan. Jadi pelaku usaha tidak boleh, pendamping tidak boleh memungut biaya dari pelaku usaha. Demikian, Bu. Ya, jadi bentuknya fasilitasi, Ibu. Jadi sebenarnya bayar itu cuma karena yang difasilitasi oleh BPJPH, maka pembayarannya dinolkan, 0 rupiah istilahnya. Selanjutnya Pak Jamaluddin Hidayat ya dari Sragen ya. Monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin pertanyaannya ini ya Mas, antara auditor dan pendamping gitu ya. Itu kan ada kerjanya sebenarnya sama ya, cuman objeknya itu yang berbeda, besar dan kecil. Mungkin batasannya objek besar dan kecil itu seperti apa gitu. Misalnya kalau nanti ada permintaan dari objek sertifikasi halal tadi, misalnya perusahaan itu atau berbatasan omset atau produk gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Pak. Sebenarnya nanti akan ada penjelasan lebih rinci dari materi Bu Gina ya, cuman sampaikan sedikit terkait untuk yang self declare ini untuk produk yang sederhana ya. Nanti akan lebih jelas lebih rinci yang sederhana seperti apa. Terus untuk UMKM ya, ini untuk yang gratis atau yang self declare ini yang untuk usaha mikro dan kecil. Usaha mikro kecil itu kan apa? Ada penjelasan omsetnya sekian-sekian itu ya. Jadi itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Hidayat. Selanjutnya Pak Faisal kami undang untuk menyampaikan pertanyaannya. Oh iya Pak. Apa namanya? Ini kan saya lihat postingan teman-teman yang udah ada tuh yang dari UIN. Saya kan di Palembang ya, UIN Raden Patah tuh dia bikin rapat-rapat tuh di UIN-nya kan, mungkin karena mereka satu institusi kan, pendampingnya juga banyak. Terus juga ada juga teman-teman yang posting tuh sebagai pendamping halal yang berprestasi gitu di postingannya itu. Nah itu seperti apa ya untuk pendamping halal berprestasi itu? Nah terus kemudian kalau kita sudah jadi pendamping, apakah nanti akan ada koordinasi dari Satgas BPJPH itu di Kemenag Sumsel ini, Pak? Sekian aja itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal. Silakan Pak Zain. Baik, terima kasih. Mungkin kita kemarin ada apa namanya yang kegiatan apresiasi untuk para pendamping yang berprestasi. Memang yang berprestasi ini kita ngitungnya dari jumlah yang diverifikasi Pak. Jadi yang terbanyak memverifikasi pendamping paling banyak itu yang paling berprestasi. Itu memang hitungannya seperti itu. Kemudian yang terkait apa tadi Pak Ali Fauzan? Satgas koordinasinya gimana? Apakah Satgas? Memang ini kemarin beberapa hari kan kita tahun 2002 ini ada target 300.000 sertifikat halal gratis. Nah, maka dari Satgas Halal ini menggandeng atau bekerja sama, saling koordinasi sebenarnya, saling koordinasi dengan para pendamping PPH, dengan dinas-dinas, bagaimana mempertemukan pendamping PPH ini dengan para pelaku usaha, dibantu Satgas Halal dengan LP3H. Intinya saling menguatkan Pak, seperti itu. Memang perlu ya, jadi kalau berjalan bersama itu kan lebih bagus ya, kalau berjalan sendiri ya. Jadi ya nanti tinggal apa koordinasi aja dengan dengan Satgas Halal sana seperti apa, cari-cari informasi mungkin terkait binaan-binaan UMKM yang perlu disertifikasi self declare.
Jadi para pendamping yang kreatif yang punya pendekatan-pendekatan ini ya dapatnya banyak. Kalau pendamping-pendamping yang hanya diam diri, hanya berjalan sendiri ya dapatnya sedikit. Artinya harus pinter-pinter kreatif ini para pendamping PPH ini. Bimbingan Pak Fauzan. Oke, terima kasih Pak Faisal ya. Tadi sudah dijawab. Ya, Kemudian sama-sama. ini ada pertanyaan di chatbox nih. Intinya Pak Catur ya terkait dengan bagaimana pendaftaran pendamping ya. Ini prinsipnya Pak Catur ini sudah dijawab oleh Bu Nadra sebagai panitia. Pak, Ibu Pak. Oh, sorry Bu Catur ya. Iya. Ya, saya nggak lihat Ratnanya, Bu, mohon izin, mohon maaf. Ya, jadi sudah disampaikan sama Bu Nadra, Bu Catur terkait dengan pendaftaran nanti setelah dapat sertifikat akan diregistrasi oleh wanita Islam ya, seperti itu. Ada yang perlu disampaikan lagi, Bu Catur, terkait dengan pertanyaan Ibu? Itu wanita Islamnya apa kita UMKM sendiri atau dari LP3H gimana Pak? Oh, pendaftaran pendamping apa pendaftaran sertifikasi, Bu? Pendamping Pak. Misalnya kalau ada ya, kalau udah lulus gitu. Nah terusnya kita tuh kan wanita Islamnya yang kita punya misalnya wanita Islam Muslimah Indonesia apa gimana Pak? Apa daftar kemana gitu? Gini Bu, ini kan pelatihan dari wanita Islam sebagai lembaga pendamping proses produk halal atau kita singkat dengan LP3H. Jadi nanti Ibu ini akan ini kan direkrut nanti akan dimasukkan sebagai pendamping PPH dari wanita Islam ini Bu. Tapi nanti kan Ibu melakukan pendampingan terhadap UMKM itu ya di wilayah Ibu di sana ya. Ibu di daerah mana Ibu? Di daerah Pamulang, Ciputat, Tangerang Selatan ya. Mungkin di sekitar Ibu ada pelaku usaha mikro kecil di sini itu mau di sertifikat halal. Nanti kalau Ibu sudah sekali bisa mendapat sertifikat halal sekali bisa, nanti akan ketagihan Bu. Biasanya kalau pertama itu ya masih susah ya karena tidak dipercaya atau gimana masih minder. Memang perlu pendampingan, ini memang perlu pendampingan mungkin perlu ada grup nanti ya di grup WhatsApp bareng-bareng atau apa biar di situ kan ya gimana Bu? Maaf Pak, di daerah itu kan banyak yang jualan tuh ya karena kan depan sekolahan ya, yang kecil-kecil gitu kayak minuman apa segala itu bisa di ini ya Pak ya, dihalalkan maksudnya minumannya kayaknya kan kalau di sekolahan kan minuman apa Bu? Minuman kayak bikin sendiri jus apa gitu Pak. Oh ya bisa itu Bu, nanti akan lebih detail setelah materi Bu Gina nanti bisa ini. Itu bagus itu kalau sudah ada seperti itu udah tinggal di sertifikat halal oleh Ibu tuh. Bisa tuh. Iya, kebetulan kan saya kan UKM sudah halal Pak ya produknya. Oh alhamdulillah ya. Iya. Paham lah ya. Kuliner ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bu Catur. Ya. Selanjutnya kita baca Pak Zen, ini ada pertanyaan dari Ibu Endang ya, Sri Rahayu Sukabumi. Beliau menanyakan kriteria untuk UMK yang didampingi, apakah produknya harus yang sudah mempunyai perizinan PRT? Saat ini untuk PRT masih opsional ya, tapi untuk melakukan salah satu syaratnya harus NIP ya. NIP, tapi untuk PRT tidak wajib itu Pak Fauzan. Artinya izin edar ini masih opsional artinya tidak wajib baik itu izin edar, PRT maupun yang lainnya. Tapi kalau NIP itu baru semuanya wajib. Oke. Jadi NIB-nya wajib, PRT masih opsional. Jadi pilihan ya, bisa simultan juga ya. Silakan Bu Siti Kurniati ini menanyakan Pak Zen, kenapa lokasi pendampingan dibatasi provinsi ya Pak? Bisa Jabodetabek kita bisa agar lingkupnya kerjanya bisa luas. Nah, ini kayak Depok ke Jakarta lebih dekat Pak Zen. Di mana itu? Ya, malah konsep awalnya malah pendamping ini wilayahnya kecamatan, Pak. Kecamatan karena biar kerjanya wilayah kecamatan itu. Cuman karena dalam perkembangannya ternyata di kecamatan itu terbatas, artinya dibuka per kabupaten, meningkat lagi provinsi. Untuk saat ini kesepakatan dari teman-teman LP3 juga semuanya
saat ini ya dibatasi proporsi aja masih banyak persoalan-persoalan kadang-kadang antar pendamping itu sendiri saling ada persoalan itu. Jadi Oke. sementara itu hanya per wilayah provinsi itu yang dibatasi. Itu aja sudah maksimal ya. Kalau bisa sebenarnya per kecamatan tadi, cuman kan persoalannya ternyata tidak sederhana itu, artinya dibuka per kabupaten. Sampai sekarang wilayah kerjanya provinsi itu sudah maksimal gitu. Oke. Selanjutnya dari Bu Devi Jakarta nih Pak Zen. Untuk data UMKM yang disertifikasi, apakah sudah ada data dari BPJPH atau kami mencari sendiri UMKM yang akan disertifikasi? Oh ya. Jadi untuk tahun ini diberi kebebasan untuk para pendamping mencari pelaku usaha sendiri, UMKM sendiri. Tahun 2002 kita telah menyampaikan data-data pelaku usaha, tapi ternyata malah nggak maksimal ya. Banyak ternyata yang data OSS ini yang ber-NIB banyak yang tidak sesuai, dan akhirnya pendamping mencari pelaku usaha sendiri. Jadi maka tahun 2002 ini kita beri kebebasan untuk pendamping ini mencari UMK di sekitar wilayah masing-masing untuk di sertifikat halal itu. Demikian Pak Fauzan. Oke. Ini kemudian ke Bu Amroinsah MHD ya. Ini menanyakan terkait adakah sosialisasi khusus agar nanti masyarakat tahu betapa pentingnya produk halal, biar masyarakat itu mengerti bahwasanya sertifikat halal itu sudah terrealisasi atau tersebar luas, biar nggak dianggap abal-abal. Apakah nantinya ada pendampingan yang jalan dengan sendirinya, harap maklum. Seperti itu Pak. Intinya ada sosialisasi khusus ya. Sosialisasi apa? Tahun ini memang kita ada kampanye mandatori halal. Mungkin bulan Maret ini pertengahan atau ini akan diadakan gerakan kampanye mandatori halal di seluruh Indonesia. Sudah sekarang sedang dirancang. Diharapkan terkait halal ini bisa mencapai ke pelosok-pelosok daerah, dan juga termasuk pelatihan-pelatihan pendamping ini kepada para penyuluh, pada sekolah, pada ini sebagian dari sosialisasi juga sebenarnya, agar sertifikat halal ini benar-benar dipahami sampai pelosok, sampai pada masyarakat. Ya, memang sampai saat sekarang kita ada keterbatasan untuk itu ya. Mudah-mudahan nanti kita dengan gerakan kampanye halal mandatori ini bisa lebih luas tentang kepada masyarakat terkait pemahaman kewajiban sertifikat halal ini. Demikian Pak Fauzan. Oke. Kalau boleh nambah Pak Zen, ini pertanyaan mungkin ya. Apakah pendamping boleh membantu untuk sosialisasi Pak? Kalau memang sangat boleh sekali, sangat boleh sekali. Itu kan bagian dari ini juga kan. Banyak kok pendamping ini mengundang para pelaku usaha, komunitas, disampaikan tentang kewajiban halal, justru kemudian sekaligus didampingi itu kan, itu malah banyak yang kreatif seperti itu. Penyuluh-penyuluh pun seperti itu Pak Fauzan. Ketika penyuluh dia sebagai pendamping ya sekaligus memberi penyuluhan kepada masyarakat, sekaligus mendampingi, dapat duit juga itu malah mereka penyuluh itu. Jadi senang itu mereka. Itu Pak Fauzan. Oke, makasih Pak Zen. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Arif ini. Kenapa pendamping itu lebih banyak wanita, padahal pria lebih luas jangkauannya? Apa lebih luas dan diterima di UMKM? Kalau saya malah belum tahu itu Pak. Datanya malah baru tahu. Mungkin karena kita LP3H-nya perempuan kali ya, Pak Arif ya. Wanita Islam. Oh, yang ini maksudnya saat sekarang ini. Iya ini. Oh, karena ini kan mungkin wanita Islam, jadi banyak yang ikut para pesertanya mungkin para wanita ya. Tapi kalau yang di luar sini ya kita juga nggak punya data tuh pendamping yang lebih banyak, belum, baru tahu ini malah. Itu Pak Fauzan. Iya. Apa sih ya. Secara prinsip ini sudah ini ya. Iya. Ini Pak Zen tinggal 3 menit lagi nih Pak Zen. Kiranya bisa disimpulkan dan berikan closing statement ya, karena kita sudah
mendekati 14.30. Monggo silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menjadi para pendamping PPH. Ini merupakan tanggung jawab agama ya, tanggung jawab moral perintah Allah dan juga negara. Jadi artinya nanti ketika menjadi pendamping PPH ini tidak asal, artinya benar-benar, karena apa? Suatu produk yang sebenarnya tidak halal kemudian yang penting diverifikasi, validasi, yang penting halal. Nah, ini kan tanggung jawabnya bukan tanggung jawab dunia aja, tapi tanggung jawab akhirat itu ya. Jadi ketika Bapak Ibu semua juga nanti memverifikasi validasi sertifikat halal ini juga suatu pahala yang besar juga. Artinya ketika suatu makanan ini sudah sertifikat halal dan halal dikonsumsi oleh masyarakat, nah, maka pahalanya itu berlipat sesuai dengan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Masyarakatnya atau orang memakan makanan yang halal, ibadahnya diterima dan sebagainya. Tentu Bapak Ibu semua dari para pendamping itu akan mendapat bagian pahala juga, dan juga sebaliknya kalau yang diverifikasi itu ternyata tidak sesuai, tidak, ternyata yang penting ngasal aja, ya, itu juga akan menjadi tanggung jawab dan dosa jariah juga. Demikian Pak Ali Hasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.